Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Ahmad Gunggung Syuhul dan di video kali ini kita bakal bahas salah satu algoritma kriptografi klasik yang pernah jadi standar dunia dalam menjaga kerahasiaan data, yaitu DES, Data Encryption Standard. Nah, di era digital sekarang, enkripsi itu sangat penting untuk menjaga privasi, keamanan data pribadi, transaksi online, hingga komunikasi rahasia. Nah, DES adalah salah satu pionir dari semua itu. Yuk kita bahas gimana cara kerjanya. Oke, sini table of content itu kita akan bahas pengantar DES, cara kerjanya DES, terus struktur, kunci, keamanan dan tantangan, penerapan di dunia nyata, dan kesimpulan. Oke, nextnya, nah pengantar. Apa sih itu DES? DES adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan oleh IBM tahun 1970-an. Nah, dan disahkan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai standar enkripsi resmi pada tahun 1977. DES menggunakan pendekatan yang disebut pastel struktur untuk memproses data dalam bentuk blok-blok. Walaupun sekarang sudah tidak digunakan secara luas karena alasan keamanan, DES tetap penting dipelajari karena menjadi dasar bagi algoritma modern seperti AES dan Triple DES. Oke, next. Nah, oke, sekarang kita masuk ke cara kerja DES. DES bekerja dengan cara memproses data dalam blok 64 bit dan menggunakan kunci 56 bit. Nah, langkah-langkah utama DES yang pertama itu initial permutation. Blok 64 bit dan teks dipermutasi terlebih dahulu menggunakan pola tertentu. Kedua, pembagian blok data dibagi jadi dua bagian, kiri dan kanan, masing-masing 32 bit. Dan 3, 16 ronde enkripsi pastel. Proses utama DES terjadi di sini. Di setiap ronde bagian kanan diolah dengan fungsi yang melibatkan kunci lalu di XOR kan dengan bagian kiri. Setelah itu bagian left dan right ditukar. Nah, keempat ini final permutation atau FP. Setelah 16 ronde bagian kiri dan kanan digabungkan kembali dan dipermutasikan ulang untuk menghasilkan ciphertext. Nah, enkripsi dan deskripsi prosesnya sama, hanya urutan kuncinya yang dibalik. Nah, setelah cara kerja kita lanjut struktur kunci. Struktur kunci. DES menggunakan kunci 56 bit yang sering disertai dengan 8 bit tambahan partisi untuk memeriksa kesalahan, jadi totalnya 64 bit. Setelah dari 16 ronde enkripsi membutuhkan subkunci 48 bit yang dihasilkan dari kunci utama melalui proses yang disebut key scheduling. Pentingnya kunci ini sangat besar. Kalau kuncinya mudah ditebak, maka keamanan data bisa jebol. Selanjutnya keamanan dan tantangan. Meskipun dulu DES sangat kuat, sekarang DES dianggap tidak aman karena ukuran kuncinya terlalu kecil untuk zaman sekarang. Serangan brute force bisa menjebol DES hanya dalam hitungan jam atau bahkan menit. Sebagai respon muncullah Triple DES, 3DES, dan kemudian AES yang sekarang menjadi standar. Next, penerapan di dunia nyata. Nah, dulu DES banyak dipakai di ATM untuk mengenkripsi PIN, komunikasi militer, dan enkripsi file dan data pemerintahan. Lalu, kelebihan DES, struktur simpel dan mudah dipahami. Kurangan kunci pendek, rentan terhadap brute force attack. Dan kesimpulannya, kita sudah belajar apa itu DES dan sejarahnya, terus langkah-langkah enkripsi dalam DES, dan struktur kunci, dan langkahnya, struktur kunci dan tantangannya, penerapannya di dunia nyata. Nah, menurut
Nih, ada pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, apakah DES masih relevan untuk dipelajari meski udah usang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. See you.